Kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu ada. Surga itu ada, dan surga itu sudah ada yang masuk ke dalamnya, sekurang-kurangnya Bunda Maria. Namun persoalannya adalah bagaimana caranya masuk ke surga. Apakah sulit? Tentu ya, sulit. Namun kita tidak perlu khawatir, karena Bunda Maria sebagai manusia pun juga bisa masuk ke surga. Kita semua manusia, kita bisa berhak untuk masuk surga. Maka satu hal yang kita teladani dari Bunda Maria, yaitu kesetiaan Bunda Maria. Kesetiaan kepada mengikuti Kristus, kesetiaan mengikuti Kristus sampai akhir hidupnya. Kesetiaan pertama yaitu dia mau mencoba untuk menjadi Bunda Yesus Kristus. Ketika malaikat Gabriel menerima kabar, senang rasanya kabar itu didengar. Tetapi bagi Maria ini sedih. Kabar gembira tapi sekaligus menyedihkan. Menyedihkan karena apa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap suaminya, Yosef. Harus bertanggung jawab hamil di luar nikah. Yosef tidak berbuat apa-apa. Tapi untung dalam mimpi Yosef diselesaikan persoalannya. Lalu bertanggung jawab terhadap masyarakat. Apa yang harus dikatakannya? Masyarakat seperti itu. Kalau masyarakat sekarang sudah kontrol sosialnya rendah. Masyarakat di mana Bunda Maria hadir, sungguh itu. Apalagi orang tua mereka, orang tua Bunda Maria, Yohana dan Yoakim. Apa yang harus dilakukan? Santa Ana dan Yoakim, apa yang harus dilakukan? Itulah kerendahan atau kegelisahan Bunda Maria. Tetapi untunglah Tuhan menyelesaikannya. Itu kegelisahan Bunda Maria. Kabar gembira sekaligus kabar duka. Lalu ketika Yesus lahir yang kedua, ketika Yesus lahir, dia harus 3 raja memberikan upeti. Setelah 3 raja, dia merasa ditipu Herodes. Maka Bunda Maria dengan Yosef lalu mengungsi ke Mesir. Ini bukan jarak pendek, jarak panjang. Saya lihat di Google kurang lebih 800 kilometer. Para ahli memperkirakan 25 hari untuk jalan kaki. Bagaimana ini ditempuh, dialami oleh Yesus, oleh Bunda Maria, harus malam-malam membawa jabang bayi itu. Yesus juga kedinginan, bagaimana perjalanan ke Mesir harus ditempuh seperti itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan yang ketiga bahwa mereka mengungsi ke Mesir, lalu mereka tak kalah dilahirkan, mereka dilahirkan di kandang hewan. Nah ini kandang hewan. Di kandang hewan, karena tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dihantal di karpet yang indah. Yesus lahir seperti itu, di kandang. Ini adalah penderitaan Bunda Maria. Tetapi penderitaan itu tidak dihiraukan, jalan terus. Dia sudah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Apapun yang terjadi harus dialaminya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Dan ketika Bunda Maria dan Yosef mencari Yesus di bait Allah, Bunda Maria sudah keliling dengan Yosef 3 hari 3 malam. Dan itu semua dialaminya. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem, Yerusalem 136 kilo. 136 kilo harus berjalan kaki, mengelilingi, harus bolak-balik. Dan itu dialaminya. Begitu menderitanya Bunda Maria. Tetapi ramalan Simeon juga begitu. Dia mengalami ramalan Simeon, orang penting di dalam bait Allah, orang suci di dalam bait Allah, harus mengatakan seperti itu. Kamu, Bunda Maria, akan ditembus sebilah pedang. Hatinya hancur karena ramalan itu. Dia percaya akan ramalan-ramalan seperti itu. Dan hancur betul memang Bunda Maria. Tetapi dia fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Allah menghendaki, kita hanya bisa jalan terus, jalan terus. Dan yang keempat, yang kelima, Yesus berjumpa dengan ibunya. Dan ibunya ini dalam jalan salib, kita ketahui bahwa Yesus pun juga berjumpa dengan ibunya. Bunda Maria terasa teriris-iris. Tak kala Yesus dijatuhi hukuman mati tanpa salah, tanpa salah. Dia diperlakukan seperti hewan, dia disiksa. Kelihatannya Pilatus membela, tetapi ternyata tidak bisa diharapkan. Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hatinya tersayat-sayat. Hanya yang terakhir adalah pieta. Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Inilah yang mau saya garis bawahi, bahwa Bunda Maria menerima Yesus di pangkuannya. Siapa wanita atau perempuan yang mampu menahan tangis, menahan sakit hati dengan menerima, memeluk Yesus, jenazah anaknya sendiri di pangkuannya? Siapa? Saya melihat di Pacitan saat itu, tak kalah ada orang yang melihat anaknya yang meninggal, ibunya sudah ngeblak, belum apa-apa sudah ngeblak, apalagi melihat gini, apalagi menggendong, jenazahnya digendong. Pak Ibu Saudara terkasih, inilah duka-duka Bunda Maria. Tetapi apakah kita setia kepada duka-duka Bunda Maria? Memang dalam mata manusia tidak mungkin, tetapi kalau Allah menghendaki kita masuk surga, kita mungkin. Kepedulian kita, keharmonisan kita dalam rumah tangga sering diuji seperti ujian Bunda Maria. Pertanyaannya, apakah kita setia dalam menuntut kesedihan-kesedihan itu? Antara kebahagiaan dan kesedihan ini satu. Bahagia dan sedih satu. Sedih dan bahagia ini menyatu. Coba kita perhatikan pagi hari tadi. Apakah kita sedih? Ya. Apakah kita gembira? Ya. Jadi menyatu, itu pagi hari. Begitu bangun, rasa-rasa diseret, seret genti, seret ini selimutnya ini diseret, gak usah. Lalu sedih, tetapi ketika kena air, gembira, senang, ke gereja hari Minggu. Ada basar, ya, ada basar rame. Saudara-saudara yang terkasih, begitu suka dan duka selalu menyatu dalam hidup kita. Duka selalu menyatu dengan kegembiraan ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus saling menghibur, saling menuntun. Pasti ada suka dan duka dalam hidup ini. Kematian adalah bagian dari kebangkitan itu. Maka kalau mau bangkit harus mati, kalau mau mati harus bangkit. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tak jemu-jemunya berdoa setia kepada mengikuti Kristus, setia kepada putranya Yesus Kristus. Meskipun ada aral yang melintang, kita tidak memikirkan aral itu. Yang penting menyatu, bersatu, dan selalu menuju kepada surga. Tuhan memberkati kita. Amin.